Di Yohanes 3 ayat 19. Kita baca natsnya saya. Yohanes 3 ayat 19. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Lanjutkan ke 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan jahat itu tidak nampak. Saya sering ungkapkan, gelap itu ada tidak? Tidak ada kalau kita terang. Terang itu ada mak? Iya, itu terang ada. Kalau kita gelapkan, ya jadi gelap. Terang itu kita usir keluar. Tetapi kalau hidup ini kita selalu di dalam terang, berarti gelap yang tidak akan masuk ke dalam hidup kita. Jadi kalau terang itu terdatang, berarti Yesus itu adalah terang. Tetapi orang berbuat jahat tidak suka Yesus datang. Nah, mereka bertentangan hari ini, dan mereka tidak mau beriman kepada Yesus. Padahal kita diciptakan oleh Tuhan itu demikian detailnya, sampai saya contohkan salah sampai urat segede gini, kita nggak bisa keperiksa kayak apa. Begitu kena kejepit aja udah minta ampun, nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi kalau kita punya lidah, ya. Kalau makan permen asam, berasa asam atau manis? Asam. Kalau makan permen manis, manis ya. Kalau makan obat, pahit ya. Sekarang tiba-tiba lidah kita makan apa? Ini rasanya apa sih? Gua nggak tahu. Lu cobain bang. Manis. Oh iya. Ini rasanya apa sih? Gua nggak tahu. Asin. Oh asin. Ini apa sih? Pahit. Nah, enak makan. Masih enak? Lidah kita keluarin sama warnanya, ada hijau merah gitu nggak? Ini bagian hijau, bagian merah gitu nggak? Tuhan ciptakan kita begitu hebatnya, sampai Dia rela bela-belain kita turun dari tahtanya untuk menyelamatkan, menjadi kita orang-orang baru. Kalau Natal hari ini kita rayakan, kita coba introspeksi, apakah kita hidup di dalam terang itu? Apakah kita menjadi orang-orang jahat? Karena firman dengan jelas, sebab bangsa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada orang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Memang kalau kita berbuat jahat, kita mau curang, pasti sembunyi-sembunyi, jangan kelihatan orang, jangan ketahuan orang. Tapi kalau kita hidup dalam terang, silakan. Saya terbuka hari ini, lihat aja. Yang kelihatan sosoknya, tapi perbuatan itu nilai orang. Kalau hari ini kita lakukan bahwa saya bersih, terang, iya, bajunya oke, celana oke, sepatu oke, tasnya oke, semuanya oke, rapi, gini. Tetapi adakah perbuatan itu yang diterangi oleh firman Tuhan melalui kasih Kristus? Itu terang. Jadi kalau kita korban di masa Yesus lahir, itu banyak sekali korban. Yesus menjadi korban, Dia harus turun berkorban diri menyelamatkan kita. Berarti kita adalah manusia orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Kita diberi kehidupan. Kalau kita berharga di mata Tuhan, berarti tidak ada kekhawatiran apapun yang kita takutkan. Hidup ini apa? Tantangan apa yang kita hadapi, takut? Tidak perlu takut, karena kita di dalam terang. Di dalam terang tidak ada ketakutan. Di dalam terang ada damai sejahtera. Di dalam terang seperti pohon Natal yang terang gemerlapan. Di dalam kegelapan malam hari ada bintang Bethlehem yang menerangi, sampai 3 orang Majus itu jalan mencari di mana bintang itu, di mana Raja baru itu. Jadi kalau firman dikatakan bahwa terang itu sudah datang, apakah kita masing-masing saudara sekalian menerima terang itu dalam hidup ini? Ada hal-hal kebencian, kalau kita undang terang itu masuk, berarti keluarlah kebencian itu. Ada ketamakan, kecokakan, kesombongan apapun, kalau kita terima terang itu, keluar semuanya. Karena Kristus itu datang kepada kita itu bukan hanya perencanaan biasa. Dia merencanakan kita luar biasa. Sampai 2000 tahun lalu Dia disalibkan, dan sudah mati naik ke surga kembali. Dia akan datang kembali mengangkat kita bersama-sama. Apa kita sudah siap? Aku
Akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu jalan kebenaran hidup, buat apa kita takut lagi? Jalannya ada, hidupnya dia ada semua, kebenarannya ada. Masih orang bertentangan, kita pegang pada Kristus satu, berarti kebenaran itu nyata bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menolong kita, menjadikan kita manusia baru, supaya kita bertobat, tidak hidup dalam kegelapan lagi. Kehidupan rutin, kadang-kadang kita pikir rutin, ya, hidupnya normal, ya, tapi perbuatan kita nilainya cuma saya tahu. Saya punya tahu hati. Hati menyimpan segala sesuatu dalam hati yang tidak kita lihat. Tetapi percerminan hati dan perbuatan kita dilihat orang. Jadi kalau hari ini kita lihat bahwa hidup itu benar apa tidak, tidak hanya kita mengenal firman, mengerti firman, tetapi perbuatan itu yang menjadikan kita sosok yang baru, sosok yang penuh kasih. Damai sejahtera Natal, ayo kita rayakan sama-sama. Kita merasakan pohon Natal di rumah pun, jangan beli pohon Natal segini gini, nggak apa-apa, potong gini nih. Tapi ada suasana. Pohon Natal itu tiba, anak-anak tenang, ayo. Kenapa? Yesus lahir, dia di hati kita. Bukan anak-anak saya lagi, yang saya suka joking kan. Yesus lahir mana tuh? Di pohon Natal Yesus tuh. Tuh kan, Yesus ada kan? Mamanya mana? Tuh Maria. Papanya mana? Tuh Yusuf. Bukan itu. Anak-anak kita didik mereka supaya mengenal Kristus. Itu adalah, ini maknanya. Dia menjadi terang bagi hidup kita dan keluarga kita dan rumah kita dan semua hati kita di dalamnya, pikiran kita. Itulah terang. Jangan anak-anak salah. Nanti 31 Desember habis, Januari tanggal 5 copot pohon Natal. Yesus mana? Di gudang. Oh ya? Iya di gudang. Masuk, iya, nggak ada lagi. Kesian anak. Pikiran mereka simpel. Yesus waktu Natal lagi kelihatan. Kalau Januari nggak ada pohon Natal lagi, Yesus di gudang, mah. Aku mau ketemu Yesus tuh. Udah, tahun depan aja. Apa begitu? Kadang-kadang kita simple thinking, anak-anak lebih simpel. Jangan kita berpikir seperti itu. Jadi Yesus keluarnya kapan? Tolongnya kapan? Nanti tahun depan. Desember lagi tunggu ya. Mau ketemu Yesus? Iya, nanti tunggu ya. Nanti jangan. Kita berikan makna kepada siapapun dia, anak kita pun sama keluarga kita. Bahwa Yesus itu bukan di dalam pohon Natal, di dalam dekorasi, bukan. Hati, pikiran. Jadi kalau kita sia-sia merayakan Natal, tidak sukacita. Sukacita buat saat memang saya bilang Desember buat saya adalah special month. Feeling saya lebih daripada bulan-bulan biasa. Saya kalau libur-libur lain, libur panjang, cuti masa apa, saya biasa aja ya liburnya aja. Kalau ke Desember beda. Kenapa? Sukacitanya ada. Jadi memuatkan iman kita bahwa terang itu datang membuat kita lebih ada damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita selanjutnya. Jangan sampai kecewa kepada hidup yang nanti kapan-kapan kita ketemu lagi susah lagi problem itu. Coba kita baca lagi Yohanes 8 ayat 12. Firman Tuhan berikan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini firman Yesus berkata sendiri. Akulah terang dunia. Dunia tempat kita tinggal itu dia terangnya. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Berarti memang Tuhan itu datang sebagai terang yang kita peringati dalam Natal itu dengan pohon Natal yang terang, dekorasi bagus, cerah semuanya. Apakah hidup kita pun menerima Yesus jadi sebagai terang itu? Karena firman-Nya jelas. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang hidup. Bukan terang kamar lampu kita, bukan. Hidup kadang-kadang banyak tantangan, banyak percobaan, banyak hambatan, banyak kegagalan, banyak kekecewaan, banyak akar pahit, banyak kebencian, banyak apa-apa itu gelap. Hidup kita coba kita tilik, hidup kita, hati kita sendiri coba kita tilik. Apakah kita benar-benar sebagai orang-orang yang baru? Berarti hidup kita sudah menerima Kristus. Sedangkan kita sudah terima Kristus saja, masih banyak tantangan loh.
Jangan pikir bahwa kita sudah terima, apalagi nggak terima. Banyak orang hari ini membuat satu keputusan yang singkat, nekat. Zaman sekarang kita lihat sekarang anak muda, hati-hati anak muda. Coba-coba narkotik, nggak usah makan, nggak usah cobain. Lu cuma anterin doang di paket. Nggak mau kan lu nggak apa-apa. Kan kamu nggak apa-apa, cuma nganterin doang. Lumayan sekarang anter ke situ doang. Lu kecetiau. Hah? Gede amat, cuma nganterin doang? Iya. Lu naik angkot aja, jangan naik motor, mobil apa lagi. Lu ke situ apartemen itu tuh, anterin. Oh gitu ya? Saya nggak narkoba, enggak. Anterin doang. Hati-hati. Banyak anak muda yang terjerat cuma nganterin. Lumayan, cetiau. Jauh dikit notiau. Bungkusnya gede notiau. Lama-lama kita tidak sadar bahwa kita sudah masuk dalam jalan iblis. Cuma nganter doang. Hukumannya hukum dunia. Hukuman dunia. Anda sama saja membunuh, ikut membunuh orang. Memakai narkoba Anda hanya pengantar, pesuruh saja. Betapa menyerahkan hidup dalam jerat iblis. Narkoba itu memang ringan, seolah-olah barang kecil. Tapi kalau orang sudah kecanduan narkoba, Anda tahu, begitu orang kecanduan narkoba itu nggak ada obatnya. Detox ke tempatnya itu nggak mudah. Itu hidupnya itu udah cengkram. Dan kalau dia bisa detoksifikasinya berhasil pun, ada kerusakan saraf otak. Jangan main. Anak muda hati-hati. Makanya kalau kita hidup dalam terang itu, kita selalu dekat dengan Tuhan. Tujuannya adalah jangan terjerat dalam perangkap iblis. Banyak Bapak Ibu saudara sekalian, dalam hidup sehari-hari kadang-kadang banyak godaan, banyak pencobaan yang dilakukan oleh kita sendiri. Bukan Tuhan yang memberikan pencobaan, tapi kita sendiri mencoba iblis nih. Ini sih gak apa-apa, nipu dikit gak apa-apa, mau dikit gak apa-apa, ini dikit gak apa-apa. Semua tidak apa-apa. Tetapi waktu kita mulai masuk kebiasaan itu, tanpa sadar kita sudah masuk ke lingkaran setan, lingkaran iblis yang menjerat kita makin dalam. Dan hari ini berapa korban di Indonesia yang kena narkoba? Orang make money untung, barang segede gini, jutaan, barang sebungkus gini, ratusan ribu, cuman gitu, nganterin nggak apa-apa deh. Banyak. Saya nggak usah ngomong. Teman saya, saudaranya, kakak beradik 4 orang masuk penjara. Teman saya, saudaranya. Teman saya saudara itu kakak beradik. Yang tadi saya bilang contohkan, dia cuma pesuruh nganter-nganter. 4 paket satu keluarga 7 orang, 4 masuk penjara. Anda bayangkan? Saya kaget dengarnya. Hah? Iya. Kokohnya kena. Adek paling kecil kena. Jadi cowok 2, cewek 2. Cuman pesuruh nganterin. Lumayan kan, dia cuma gini, cuma selipin gini, jalan, terima duit, ketangkep polisi. 4-4-nya masuk penjara. Apa ibunya nggak kecewa, nggak nangis tuh? 2 laki-laki, 2 perempuan. Ya, itulah kehidupan hari ini. Kalau kita hidup di dalam kegelapan itu yang tadi sembunyi-sembunyi kan, narkoba sembunyi-sembunyi, jualnya sembunyi-sembunyi, pakainya sembunyi-sembunyi, terima uangnya sembunyi-sembunyi, tapi jeratnya itu memang kecil, pelan-pelan. Jadi kalau firman Tuhan jelas buat kita bahwa jangan sampai kita hidup dalam kegelapan, makanya Tuhan demi kita, Dia jadi korban turun, relakan dirinya menyelamatkan kita dengan penuh siksa. Yang jelas bagi kita bahwa Tuhan, aku datang dan aku ada jalan, aku ada kebenaran, dan aku ada hidup. Berarti kita sudah menerima hidup kita sebagai orang-orang baru. Apapun yang dunia lakukan, jangan ikuti. Jangan sampai kita sia-siakan Tuhan yang turun ribuan tahun. Kita hidup sini puluhan tahun merayakan Natal, tetapi tidak ada maknanya. Tidak ada kasih sukacitanya. Natal kayak duduk aja, cuman hore-hore nyanyi Silent Night, Jingle Bell, Oh Holy Night. Seperti itu kita tahunya. Begitu Desember habis tahun baru selesai, nothing. Seperti kita cuma Natal biasa-biasa. Tidak. Jadi kan sukacita itu benar-benar kita terima bahwa Tuhan menjadi manusia baru, kita menjadikan manusia oleh Tuhan.
Itulah makna Natal. Jadi bukan hanya sebagai satu dekorasi yang bagus, masuk gudang, Yesusnya ikut masuk gudang. Jadi tahun depan baru ketemu Yesus lagi. Kita balik lagi ke kehidupan biasa. Jadi kalau Natal kita tepuk tangan nyanyi-nyanyi, "Halo, Happy Merry Christmas." Oh, cerah mukanya. Begitu pulang, begini lagi, kayak robot pakai baterai. Begitu baterai nyala, ya, begitu baterai mati. Ya. Apa kita mau seperti manusia itu? Silakan Anda pilih. Kalau hari ini firman disampaikan, berarti apakah kita sudah pilih? Bahwa Tuhan katakan kepada kita firman-Nya itu hidup, tidak dalam hidup kita. Kalau kita katakan bahwa saya percaya firman Tuhan, tetapi saya tidak tahu Tuhan di mana, itu salah. Kalau saya percaya firman Tuhan dan kekuatannya, di mana Tuhan itu? Firman itulah kekuatan dan firman itulah Tuhan sendiri. Jangan kita percaya, saya percaya pada firman, saya bertahu kekuatan firman, tetapi Tuhan di mana? 2000 tahun lalu, udah mati. Natal, perayaan. Malah bukan tanggal 25 sebenarnya. Buat apa? Makna kita bukan hanya itu. Kalau kita bicara kepada hari ini, banyak orang nekat, banyak orang frustasi, banyak orang yang mengakhiri hidup dengan sia-sia. Dan tidak hanya itu, banyak orang yang hidup disia-siakan orang. Kita lihat keliling kita. Apakah hidup kita menyia-nyiakan? Apakah kita hidup mengorbankan orang lain? Apakah hidup kita sia-sia? Coba kita lihat keliling hidup kita sendiri. Di dalam firman Dia sendiri, siapa yang kita korbankan atau saya jadi korban? Saya katakan saya tidak jadi korban lagi, karena Tuhan sudah menjadi korban. Dan saya bukan korban lagi karena bayi-bayi 2000 tahun sudah banyak korbannya, ratusan ribuan orang dibunuh. Tapi hari ini Tuhan sudah bukan diri dan Dia menjadikan terang bagi kita. Apakah ada di dalam hidup kita? Coba kita baca. Mari kita baca firman yang terakhir, Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi firman-Nya itu jelas. Kita adalah terang dunia. Kenapa terang dunia? Karena kita di atas. Jadi kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau kita terang di atas berarti menyerangi semuanya. Jadi tidak terang di bawah, ditaruh di gantang, di kolong. Nah, keterangan orang-orang itu. Kalau tadi mati lampu, saya nyalakan lilin, saya terangin. Saudara sekalian, dapat cahaya itu. Tapi kalau saya terangi lilin itu, saya taruh di bawah, Anda kebagian terang tidak? Tidak. Firman Tuhan jelas di sini. Jadi demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Yang baik. Firman tegas, perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Haleluya. Saya selalu mencoba, saya selalu berusaha, saya terus melakukan yang terbaik. Saya kadang-kadang juga nggak baik, tapi saya coba terus. Karena melalui perbuatan saya, tindakan saya, memuliakan Bapa di surga, itulah kita. Jadi kita kalau menjadi terang, kita harus memuliakan Bapa, jangan kita pribadi. Kalau saya hebat hari ini, bukan saya. Karena mereka lihat, saya siapa? Oh, ternyata dia adalah seorang Kristen, anak Kristus yang taat, memuliakan Bapa di surga. Oh, dia perbuatan baik, menolong orang. Oh, dia mengasihi orang. Siapa dia? Oh, ternyata Kristen itu begitu ya. Memuliakan Bapa di atas kan? Bukan, oh si Alvin hebat ya, pantesan dia sarjana hebat sih. Dia 2 titel. Oh gini pengalamannya. Oh, bukan. Boleh berkata gitu, tetapi di balik itu saya mau tunjukkan kepada mereka, saya manusia biasa, terbatas. One day saya menjadi debu tanah kembali. Tetapi apa yang saya lakukan hari ini, keberhasilan apapun yang saya lakukan, memuliakan Tuhan, memuliakan Bapa melalui saya. Dan kita pun harus begitu. Jadi kalau Bapak Ibu suatu saat berbuat tindakan-tindakan yang jelek atau baik, itulah perbuatan-perbuatan sini adalah
Percaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau Natal tahun ini harus berbeda dari tahun lalu. Jadi kita mengerti makna Natal yang benar, ada terang itu ada di dalam hidup saya dan saudara sekalian. Terang itu kita keluarkan, kita ada terang di atas, menerangi orang-orang sekeliling kita. Apakah perbuatan kita baik? Ya, baik. Itu yang dilihat Tuhan bagi kita. Kalau perbuatan kerja, introspeksi, kurang kasih, kita hanya dengan kasih. Kasih pertama kepada Tuhan, kasih kedua kepada sesama manusia. Tidak peduli dia siapa, kasih. Itu yang kita lakukan supaya mereka boleh memuliakan Bapa yang di sorga melalui kita pribadi dan pribadi. Jadi kalau firman hari ini taburkan bagi saudara sekalian, mari kita menerima Natal tahun ini berbeda daripada tahun lalu. Karena terang itu sudah datang, selalu memperbarui hidup kita. Jadi kalau perayaan Natal tahun ini kita mesti melihat bahwa saya adalah terang. Kita dikatakan sini adalah kamu adalah terang dunia. Kita adalah terang itu. Jadi orang-orang kehidupan yang susah, yang berat, masih kegelapan, datangi mereka, kita terang. Jadi hidup mereka akan bersama-sama hidup dalam terang itu. Itu kehendak Allah bagi kita. Jadi pagi hari ini, apa firman sampaikan kepada saudara sekalian adalah satu, kita menerima Yesus sebagai terang itu sudah datang melalui makna Natal. Berarti kita adalah manusia-manusia baru yang penuh kehidupan yang baik. Kedua, jadikanlah kita menjadi manusia baru yang menerangi orang-orang sekeliling kita yang masih hidup dalam kesulitan, kesusahan, kegelapan, dan penderitaan. Agar dua makna Natal itu menjadi berkat dan sejahtera bagi kita. Haleluya, kita berdiri.